Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'al fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Al-ghani alladhi lam tazal sahai wujudihi tasihhul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alim alladhi la yakhfa alayhi khawatirul janan. Al-hayyul qayyum alladhi la taghibu nafaqatuhu bimarid duhuri wal azman. Al-Karim alladhi ta'adzana bil mazidi lidawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal hisban. Wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Daimul mulki was sultan. Wa mubrizu kullaman siwahu minal adami ilal wijdan. Alimul zahiri wa man tawa alaihil janan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan. Nabiyyun rafa'allahu bil haqq hatta tadha wastaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal judi wal wafa wal ihsan. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa terus aktif dalam menunaikan ibadah sholat Jumat setiap satu pekan sekali. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang dan juga dengan penuh sikap sopan santun. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya, dan juga keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini, untuk selalu memaksimalkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, kebaikan, dan juga memantapkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasrah diri kepadanya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita bawa menuju akhirat kelak selain ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita telah berada di dalam salah satu bulan, atau sudah berada di pertengahan bulan yang sangat dimuliakan di dalam ajaran agama Islam, yang dikenal dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Maka sudah saatnya bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah di bulan ini dan tidak menyia-nyiakannya, khususnya di bulan yang sangat mulia ini. Sebab konsep manusia perspektif Islam semata-mata itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar beribadah kepadanya. Semua itu tidak lain selain bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, agar bisa mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukannya, sehingga mendapatkan tempat yang mulia di akhirat kelak, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan waktu secara khusus.
baik bulan Rajab maupun bulan-bulan yang lainnya. Siapa saja yang beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala darinya. Hanya saja, ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat di bulan Rajab pada masanya. Dalam khutbahnya beliau bersabda, "Ayyuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azim, syahrul Rajab, syahrullah, tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat wa yufarraju bihi 'anil qurbat, la yuraddu fihi lil mu'minina da'wah, faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afah, wallahu yudha'ifu liman yasha." Wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab, yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya, dan doa-doa akan diterima, kegelisahan-kegelisahan akan dihilangkan. Doa-doa orang mukmin tidak akan ditolak. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Amaliah ibadah dan kebaikan yang bisa kita lakukan dengan maksimal pada bulan ini sangatlah banyak macamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tabyinul Azab bima warada fi syahrir Rajab, halaman 20, di antaranya adalah yang pertama yaitu amalan berpuasa, yang kedua bersedekah, yang ketiga adalah bersilaturahim, yang keempat memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, yang kelima adalah menjenguk orang yang sedang sakit, yang keenam menyenangkan anak-anak yatim, dan semua ibadah-ibadah dan kebaikan lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, bulan Rajab memiliki nilai kemuliaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menisbahkan atau menyandingkan bulan ini pada dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati." Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulannya umatku. Berdasarkan hadis tersebut, Sayyid Murtada Az-Zabidi Al-Husaini di dalam kitab Itafusadah Al-Muttaqin bi Syahri Ihya Ulumuddin juz 3, beliau mengatakan bahwa adanya hadis ini tidak lain kecuali karena terdapat kemuliaan dan juga anugerah yang sangat luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, selayaknya bagi kita sebagai umat Islam untuk memaksimalkan ibadah kita pada bulan ini. Salah satu anugerah dan kemuliaan itu adalah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berdoa meminta ampunan kepadanya pada bulan Rajab, maka akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama adalah ampunan atas segala dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sisa-sisa umurnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak akan merasakan dahaga nanti di hari kiamat, tepatnya di saat sidang akbar atau yang disebut dengan hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga membawa berkah bagi kita semuanya, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, kebajikan, ketakwaan, keimanan, dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.